La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yasri nafsahu tiqa'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah terhadap kelembutan hati kita semua. Kita semua bisa hadir di tanah ini, lapang ini untuk bersama-sama melaksanakan salat Id dengan berjamaah. Semoga untaian amal yang kita kerjakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat Id Idul Adha hari ini bertepatan dengan momentum Haji Akbar, karena kemarin wukufnya bertepatan dengan hari Jumat. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan pula dengan apa yang kita saksikan setiap hari di mass media, bahwa saudara kita sekarang masih dalam keadaan menderita. Di belahan Timur Tengah, saudara kita di Palestina masih dibombardir. Walaupun seluruh dunia bersuara, tapi hanya suara, tidak menggunakan kekuatan, sehingga terus Israel mendolimi saudara-saudara kita. Dan tampaknya umat Islam tidak bisa berbuat banyak kecuali hanya terhadap penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Paling-paling bantuan makanan yang tidak bisa merubah sikap kesombongan Zionis yang terus menggempur saudara-saudara kita yang ada di sana. Hadirin jamaah Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Id, pada Idul Adha, pada kesempatan hari ini kami ingin membacakan satu ayat yang ada di dalam surat Al-Hajj. Walikulli a'udzubillahi minasyaitonir rajim walikulli umatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallah. Walikuli, dan setiap umatin, setiap umat itu ja'alna, aku jadikan mansakan. Mansakan itu syariat penyembahan, syariat berkorban. Kita mungkin sudah tahu dulu Habil dan Habil berdua itu telah mempersembahkan hasil pertanian yang terbaik serta hasil ternak yang terbaik. Kemudian Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya Ismail. Dan sekarang kita ini disyariatkan untuk mengorbankan binatang ternak. Untuk apa mansakan ini disebutkan oleh Allah? Liyadhkuru smallah, agar mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, alama rozaqahum min bahimatil an'am. Di sini mansakan kemudian dijelaskan, disampaikan lagi oleh Allah, mansakannya itu bahimatul an'am. Ada dua kalimat, yang pertama an'am,
An'am itu maknanya binatang ternak. An'am juga artinya nikmat. Maksudnya bahwa apa yang ada dalam binatang ternak itu ada nikmat bagi manusia. Dari semua sisi binatang ternak itu pasti ada manfaatnya. Apalagi dagingnya yang kita nikmati bersama-sama. Kemudian lafaz kalimat bahimah. Bahimah itu artinya hawa nafsu, tidak menggunakan akal. Binatang yang memang oleh Allah tidak diberi akal, adanya hawa nafsu. Beda dengan kita, kalau kita diberi akal, binatang tidak. Maksudnya apa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Hawa nafsu yang ada pada binatang ternak itu, binatang ternaknya kita sembelih. Maksudnya adalah kita hidup harus bisa mengalahkan hawa nafsu. Dan dengan mengalahkan hawa nafsu, maka lihat kurusmallah, manusia akan bisa mengingat Allah. Karena orang hidup ini tergantung dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia itu dua kekuatan. Satu, manusia bisa menjadi fujur, jahat. Kemudian manusia juga bisa menjadi orang yang bertakwa. Manusia bisa menjadi orang fujur, orang jahat, kalau nuraninya itu tertutup oleh hawa nafsu. Tetapi manusia bisa menjadi orang takwa kalau nuraninya bisa mengalahkan hawa nafsu. Ajaran kurban ini adalah bagaimana kita dididik oleh Allah agar manusia bisa mengalahkan hawa nafsu, seperti hawa nafsu yang ada di si hewan itu, al-ana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kali Idul Kurban, Idul Adha, kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya untuk menyembelih binatang kurban. Kalau dulu milah Ibrahim memberikan contoh mengorbankan anaknya, kemudian oleh Allah diganti dengan kambing, dan Rasulullah pun dalam berkorban itu lebih banyak menyembelih kambing dibanding dengan binatang yang lain, tapi disepadankan. Artinya kita bisa berkorban dengan jenis binatang ternak, asal binatang ternak, bukan hanya kambing. Makanya man sakan lihat terus maklo ala ma rozakum min bahimatil an'am. Allah mensyariatkan sembelihan kurban agar manusia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah rezekikan. Ini dijelaskan oleh Allah pula di dalam ayat yang lain, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala taqil fasada fil ard innallaha yuhibbul muhsinin. Carilah darul akhirah, carilah akhirat dari apa yang Allah berikan kepadamu, dari apa yang Allah berikan nikmat kepadamu, berupa pemberian Allah, berupa rezeki apapun. Hewan diciptakan oleh Allah untuk manusia, dan kemudian kita berkorban dalam rangka untuk menuju akhirat. Tetapi takwa kepada Allah itulah yang menjadi nilai yang paling urgen. Karena dari ayat wabtaghi fi ma ataqallahu daril akhirah,
carilah negeri akhirat dari apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita disuruh oleh Allah menaiki dunia untuk menuju akhirat. Jadi orientasi berpikir kita oleh Allah itu kita disuruh berorientasi kepada akhirat. Dunia bukan tujuan, tetapi dunia adalah kendaraan. Bukan tujuannya hanya sekedar menyentuh Rasulullah ditanya tentang korban bagi mereka yang punya kemampuan di saat itu, kemudian dia tidak hidupnya hanya dunia. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia hidupnya berorientasi kepada dunia, sampai kapanpun orang itu tidak akan bisa menjadi orang baik. Tetapi kalau manusia berorientasi kehidupannya kepada akhirat, dijamin pasti menjadi orang soleh. Adha yang di situ ada korban, itu sebetulnya bukan hanya korban binatang itu saja, tetapi ada makna yang lebih luas, dan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan dari sebagian manusia ada yang mengorbankan, saya ulangi lagi, mengorbankan atau menjual nafsahu, dirinya di sini artinya amwalihim wa anfusihim, hartanya dan dirinya itu menyangkut jiwanya, nyawanya, kemudian badannya. Ini lebih luas lagi. Berkorban bukan hanya menyembelih kurban, hewan kurban, tetapi mengorbankan dirinya, hartanya untuk di jalan Allah, dan Allah tukar dengan surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqun fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdi minallahi fastabsiru bi baikumul ladzi bayatum bih wa dzalika huwal fawzul adzim. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli, menukar, minal mu'minina, dari orang mukmin itu, anfusahum, dirinya, wa malahum, dan hartanya, bianna lahumul jannah, dengan surga. Makanya bagi manusia yang pengen surga, mesti harus mengorbankan harta dan jiwanya, harta dan dirinya. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka memperjuangkan Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah. Wa yaqtuluna wa yuqtalun, membunuh atau terbunuh. Wa dan alaiha qon, dan itulah janji yang hak yang telah tercantum dalam Taurat, Injil, wal Quran, dan Quran. Menepati janji selain Allah Subhanahu wa taala.
Fastabsiru bibaikumul ladzi bayatum bih. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang telah menjual dirinya dan hartanya dengan surga. Wadzalika wal fawzul adzim. Dan itulah pahala yang amat agung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hari raya Idul Adha yang di sini disyariatkan oleh Allah, penyembelian nikmat yang Allah berikan berupa hewan itu adalah bagian pelajaran terkecil untuk menuju pelajaran yang lebih besar, yaitu mengorbankan jiwanya, hartanya untuk ditukar dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat lain yang bisa menjadi pelajaran bagi kita tentang makna korban. Ya ayyuhalladzina amanu, di surat As-Saff ayat 10. Hal azulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepadamu satu tijarah, satu jual beli yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang amat pedih. Jual beli, kita menjual diri kita yang amat pedih, yaitu tu'minun jadidu raja balik bangkusi, dan berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan hartanya dan dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu la adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi. Itu kan lebih baik jika kamu mengatakan yaghfirlakum dzunubakum. Mereka orang dosanya oleh Allah. Wa masakin thayyibatan fi jannatin adn, dan mereka akan ditempatkan oleh Allah di dalam surga Aden. Perlu kita ketahui bahwa surga Aden adalah surga yang kedua setelah surga Firdaus. Hadirin yang dirahmati Korea, dan nanti Allah akan berikan nikmat yang lain, yaitu dengan kebenaran. Nilai dari pengorbanan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum dihayati dengan sungguh-sungguh, dan umat Islam masih terus mencintai dunia dibanding dengan mencintai akhirat. Padahal perintahnya wattaqi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apa yang Allah berikan kepadamu, yaitu darul akhirah, negeri akhirat, akhirnya surga. Ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita nanti masuk surga,
Kalau kita jadi pedagang, menghantarkan kita ke surga. Jadi pejabat menghantarkan ke surga. Jadi polisi surga. Jabatan bukan tujuan, materi bukan tujuan, apapun dunia ini bukan tujuan. Tujuan adalah akhirat. Tujuan adalah jabatan. Dunia hanya sebagai perantara, dunia hanya sebagai kendaraan menuju kepada mardotillah. Ibtigha mardotillah. Mereka yang mengorbankan jiwanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dan kebanyakan manusia bukan mencari ridho Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir ingin kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, kami mengajak kepada seluruhnya, jadikanlah dunia pejabat, mau petani, mau pedagang, apapun yang penting yang diridhoi oleh Allah. Tapi jangan itu menjadi tujuan. Jangan jabatan menjadi tujuan, tetapi jabatan digunakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Itu tadi, menukar dirinya, menukar apa yang ada pada dirinya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa manfaatnya, dan ini menjadi spirit bahwa yang namanya Idul Kurban bukan hanya sekedar penyembelihan pada saat hari ini maupun 3 hari tasyrik, tetapi lebih itu adalah ajaran untuk mengorbankan dirinya dan hartanya untuk menggapai adalah tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad dengan hartanya dan dengan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana tu'anna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa anzir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dzata fa'insurhum
ala aduika wa aduhim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minad dhulumati ilan nur wa janibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma baton. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna syakirin li ni'matika musnabiyya qabili wa timmaha alaina. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihna al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma ansur ihwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ihwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Bi rahmatika ya Amrina Rasulullah Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tusina yawmal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun wa yadhkurukum waskuruhu 'ala ni'matikum wa la tadruhu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.